ditunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu nama untuk Muhammad, nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Halo semua, saya mendapatkan kiriman video seperti yang kita lihat bersama, dan mendapatkan permintaan untuk berdebat dengan Ustadz Zuma. Terus terang, saya tidak tahu siapa itu Ustadz Zuma. Dan siapa dia itu tidak penting. Tetapi, berdasarkan video yang kita lihat barusan, saya bingung apa yang perlu diperdebatkan dengan Ustadz Zuma. Karena saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Zuma. Muhammad adalah Allah. Beberapa alasan kenapa kami sepakat dengan Ustadz Zuma adalah karena Al-Quran Surah 4 ayat 80 berkata, siapa yang menaati Rasul, dalam kurung Muhammad, maka sungguh telah menaati Allah. Hal ini diperjelas di dalam berbagai hadis. Salah satunya hadis Sahih Muslim, nomor 3418. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Jadi menurut Al-Quran dan hadis, taat kepada Muhammad berarti taat kepada Allah. Tidak taat kepada Muhammad berarti tidak taat kepada Allah. Tidak heran jika kesimpulannya, Allah itu cuma nama. Wujud sebenarnya adalah Muhammad. Jika kita sudah bisa melihat bahwa Allah itu cuma nama, dan wujud yang sebenarnya adalah Muhammad, kita bisa paham kenapa hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4721 mencatat bahwa Aisyah juga berpendapat yang sama. Dia tidak melihat Rabbnya Muhammad, kecuali mempercepat hasrat Muhammad. Tafsir Al-Qurtubi volume 14, halaman 523 mencatat bahwa ada 16 hal yang dihalalkan oleh Allah bagi Nabi SAW. Yang pertama, harta rampasan perang. Yang kedua, berhak mengatur 1/5 bagian harta rampasan. Yang ketiga, puasa Wisyal. Yang keempat, menikah lebih dari 4 istri. Yang kelima, nikah dengan lafaz hibah, dalam kurung penyerahan diri. Lafaz artinya ucapan, hibah artinya pemberian. Penghalalan nikah dengan lafaz hibah khusus bagi Muhammad, ada di dalam Al-Quran, surah 33 ayat 50. Dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi ingin menikahinya. Sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin dalam kurung yang lain. Jadi, kalau ada perempuan muslim yang menyodorkan diri kepada Nabi, dan Nabi mau, ya sudah. Hanya dengan ngomong aja, mereka langsung menikah. Ini yang dikomentari oleh Aisyah, kok ada ya? Perempuan yang tidak merasa malu, menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki. Dan menurut Aisyah, Allah sangat cepat memenuhi keinginan Muhammad, di dalam hadis Ibnu Majah, nomor 1990. Yang keenam, nikah tanpa wali. Yang ketujuh, nikah tanpa memberi mahar. Yang kedelapan, nikah dalam keadaan berihram. Berihram, artinya dalam keadaan ketika mau melaksanakan ibadah haji atau umroh. Semua umat muslim pantang untuk bersetubuh atau menikah ketika berihram. Kecuali Muhammad. Jadi, kalau ada perempuan muslim yang menyodorkan diri, dan Muhammad mau, mereka langsung ngomong, kita menikah. Lalu bersetubuh, tanpa wali, tanpa mahar, dalam keadaan sedang ibadah juga tidak apa-apa.
Itu keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Kalau umat muslim yang lain, tidak boleh. Itu namanya berzinah. Tetapi kalau Muhammad yang lakukan itu tidak boleh disebut berzinah. Karena hal itu dihalalkan oleh Allah. Contohnya ketika Muhammad berkeinginan untuk menikah dengan bekas istri anak angkatnya yang bernama Zainab, langsung turun ayat Al-Quran surah 33, ayat 37, yang menghalalkan pernikahan Muhammad dengan Zainab. Yang kesembilan, tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. Yang kesepuluh, apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau. Dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Ibnu Al-Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu cerita Zaid dan istrinya. Yang ke-11, Nabi SAW membebaskan Safiyah dan menjadikan kebebasannya sebagai mahar. Yang ke-12, memasuki Makkah tanpa pakaian ihram, sedangkan hak untuk tidak memakai ihram hanya berlaku bagi mukmin lainnya. Namun hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang ke-13, melakukan perang di Makkah. Yang ke-14, Nabi SAW tidak mewarisi, sedangkan bagian ini dimasukkan pada bagian yang dihalalkan bagi beliau, karena apabila ajal seorang sudah dekat, maka akan hilang kebanyakan dari hartanya. Dan tidak ada yang tersisa kecuali sepertiganya. Dan bagian Nabi SAW kekal dan tidak dirusak, sebagaimana dijelaskan ketentuannya dalam ayat warisan. Yang ke-15, status kawin abadi beliau, meskipun beliau telah wafat. Yang ke-16, apabila Nabi SAW mentalak istrinya, maka si istri tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, Nabi SAW boleh mengambil makanan maupun minuman dari orang yang lapar maupun yang kehausan. Meskipun orang yang bersamanya takut dirinya akan celaka. Hal ini berdasarkan firman Allah, Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada dirinya sendiri. Al-Quran surah 33 ayat 6. Jadi, kalau kamu hidup di zaman Muhammad, lalu Muhammad melihat dan mau menikahi istri kamu harus menceraikan istri kamu, supaya bisa dinikahi oleh Muhammad. Selain itu, jikalau Muhammad mau mengambil makanan atau minuman kamu harus memberikan kepadanya, walaupun kamu lapar dan haus. Nah, kata siapa Allah menghalalkan itu semua bagi Muhammad? Kata Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang didengar oleh umat muslim keluar dari mulut siapa? Dari mulut Muhammad. Apakah ada saksi bahwa Muhammad bertemu dengan malaikat atau menerima wahyu dari Allah? Tidak ada. Jadi, semuanya hanya klaim dari Muhammad sepihak. Kata Muhammad adalah nabi. Kata Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Dan kata Muhammad, Allah menghalalkan ini itu kepada Muhammad. Artinya, semuanya itu hanya kata Muhammad kan? Dan mendatangkan keuntungan bagi Muhammad sendiri, seperti hasil rampasan dan perempuan. Jadi, kalau menurut kamu, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, itu terserah kamu. Tetapi, kamu juga punya pilihan untuk berpikir bahwa Allah itu sebenarnya tidak ada. Allah itu hanya sebuah nama yang dimanfaatkan oleh seseorang yang mengaku sebagai nabi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Daripada mengikuti agama yang diciptakan oleh orang yang menggunakan nama Allah untuk merampas harta, makanan, dan istri orang lain, lebih baik pindah ke agama lain. Karena agama seperti itu tidak membuat kamu masuk surga ataupun terhindar dari neraka. Ada banyak agama yang lebih baik daripada itu, dan ada banyak orang yang mempunyai akhlak lebih baik daripada orang itu. Kota kita, kau dijinjiu, kota kita, kau dijinjiu, kota kita, kau dijinjiu. Tujuannya akan kau bantu sampai dicium. Batu ukir, janganlah dicium. Batu ukir, janganlah dicium. Batu ukir, janganlah dicium. Nanti sakit baru banyak kuman nemaku. Batu itu
Pernah jadi toilet, batu itu. Pernah jadi kloset, batu itu. Pernah jadi toilet, jangan lagi sih, nanti tamunya besek. Hanya satu jalan untuk kehidupan kekal. Cuma satu jalan menuju kekekalan. Hanya satu jalan untuk kehidupan kekal. Cuma satu jalan menuju kekekalan. Dengan firman-Mu Kau tuntunku dalam kebenaran, dan oleh kasih-Mu Kau memberikanku hidup. Yesus, 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 Kaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada seperti-Mu. Yesus, 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 Engkaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada seperti-Mu. Let's get it! Hanya ada satu jalan menuju kekekalan. Arahkan, fokuskan pandangan pada firman sumber kehidupan. Yesusku, Engkau segalanya, berkuasa selamanya. Jalan satu-satunya, tiada bandingannya dan tiada duanya. Dengan firman-Mu Kau tuntunku dalam kebenaran. Oleh kasih-Mu Kau memberikanku hidup. Yesus, 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 Engkaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu.